Saya I. Kadek Budi Setiawan, SSN, kelahiran 1 Januari tahun 1974. Ya tinggal masih di Sukawati, Banjarbabakan, Sukawati. Yang dipanggil sering Dek Capung atau Capung. Dulu memang waktu masih kecil itu kan gini ya, kalau mau bekal itu jarang berbekal. Makanya kalau saya ke sekolah dulu SD itu bawa dah ini engket nangko itu, karena dekat sawah ngalih capung gitu. Ya sering lah begitu ngalih capung, sampai capung gitu aja timbal ya. Ada beberapa itu teman-teman sampai dari kecil SD itu dah makanya panggil capung gitu. Dan sekarang pun sampai saya tua itu dipanggil capung. Saya memang terlahir di keluarga yang seniman sesungguhnya ya. Dari kakek, orang tua, walaupun saya tidak begitu dekat sekali dengan orang tua, terutama bapak itu. Karena saya masih kecil sekali sudah ditinggal oleh bapak. Kalau dari kecil itu saya senangnya dengan wayang itu. Dulu kan tidak boleh ya ngambil wayang itu dalam kerupak. Itu tidak boleh kalau kecil-kecil. Itu saking keinginan kita untuk bermain, untuk bermain wayang itu kita buat don-donan seperti don nangko, don jepun itu kita buat seperti wayang itu kita main di bawah meja gitu. Akhirnya dilihat oleh paman itu, kok nak bikin saja wayang sekenan gitu. Belajar mungkin wayang masih SD itu. Kecintaan terhadap seni pedalangan dan wayang itu sudah tertanam sejak kecil dari saya. Dari megamel, nututan dalang sampai sudah SD kelas berapa itu saya sudah nututan dalang-dalang terkenal seperti dalang Wijo, Narto, dalang Ganjreng, dalang Berato, itu semua dalang-dalang itu pernah saya ikuti gitu. Setelah itu beranjak lagi. Karena kekurangan juru gender, juru gamel, saya belajar bermain gamelan. Dan sudah SD itu saya bagaimana getolnya supaya bisa mengiringi wayang itu. Ya pertama itu saya ikut dengan dalang Wijo, dalang Juano, bermain gender. Sehingga waktu itu saya terkenal sebagai juru gender. Sampai-sampai ada tamu Jepang ke sini, dia mau belajar. Sebenarnya banyak punya murid-murid orang Jepang juga. Orang Jepang, orang Amerika, Jerman, banyaklah dia belajar sama saya tentang bermain gener itu. Saya pernah diajak mengajar di Toyo Bungkah sama Sultan Tadir Ali Syabana. Itu dia punya murid-murid asuh itu di Toyo Bungkah. Saya diajak di satu minggu kayaknya di sana. Karena waktu itu sudah bisa menari itu, ngajar anak-anak. Saya lakukan itu menari itu spesial saya gunakan untuk ngayah sebenarnya. Seperti saya nari calon narang itu kan, kalau di Banjar, kalau mau bikin calon narang itu pasti untuk ngayah itu di puro itu pertama dasarnya. Karena mungkin saja orang lain itu melihat, padahal saya tidak begitu ya. Kalau di bagian tari itu. Dilihat itu bagus menjadi Patih Madri itu sampai didengar di pertama itu di Batu Bulan saya pentas di sana, kemudian ada di Ubud didengar di sana ada seorang lelaki namanya Dek Capung menjadi mantri, dicarilah saya pentas pertama kali di sana. Karena mungkin dianggap bagus itu teruslah hampir setiap bulan dicari, terkenalah saya menjadi seorang seniman tari calon narang Patih Madri itu mantrinya itu. Inginnya dulu STSI ya, pokoknya SMA masuk ke STSI gitu. Tapi didengar oleh orang tua waktu itu tidak dikasih. Jangan masuk di STSI, nanti kalau mau belajar wayang di rumah aja belajar wayang, kenapa harus kuliah di STSI? Itu juga ibu bibi juga. Dan kebetulan waktu itu ada juga temannya ibu yang dari Jerman itu yang sering juga memberi bantuan kepada dia juga. Janganlah masuk di STSI, janganlah masuk ke seni. Karena waktu itu dia juga bilang,
Kalau kamu tahu tentang seni, kalau kamu sebagai seniman tuh kamu tidak akan bisa mencukupi hidupmu gitu. Itu dikasih tahu. Karena tidak ada orang seniman itu bisa kaya gitu. Kamu harus belajar sekarang karena ini di daerah pariwisata, kamu belajar bahasa, kamu harus belajar yang lainnya, pokoknya jangan jadi seniman gitu. Itu sudah bertentangan dengan kata hati. Ya, waktu SMA itu saya sudah ya bertentangan sekali. Maunya saya sudah daftar di waktu tamat SMA itu saya sudah daftar di STSI waktu itu belum isi. Supaya tidak mengecewakan orang tua juga mendaftar di UNUD waktu itu di sastra Inggris. Berharapnya sih tidak dapat itu. Dulu kan saya berharap tidak dapat di UNUD gitu. Itu dulu supaya saya dapat masuk di STSI gitu dulu. Akhirnya tes dapat di sastra Inggris. Orang mungkin sekarang 4 tahun sudah tamat. Saya 6 tahun itu belum tamat di sastra Inggris. Akhirnya saya tidak bisa menamatkan diri di sastra Inggris. Itu karena keinginan. Tapi setelah di sana terus sampai membenak sampai pokoknya saya harus bisa kuliah di ISI gitu. Akhirnya saya pindah ke ISI. Saya kuliah dan dengan lancar tamat dengan kalau dibilang predikat cum laude, garapan waktu itu mungkin terbaik 1 garapan ujian saya waktu itu. Karyanya namanya Musaka Barata. Musaka Barata itu saya menggunakan itu banyak yang mengkritik saya waktu itu. Musaka itu adalah tikus, Barata Mahabharata tikus. Saya menggunakan semua karakter itu tikus. Itu mendapat garapan terbaik 1 karena banyak ada kritik sosial. Beliau itu sosok yang inspiratif. Kenapa demikian saya sampaikan? Karena dulu beliau itu pernah menari, ngigel, nyalon arang di Pura Dalam saya. Dari situ saya, oh ini namanya Pak Dek Japung. Dan memang jadi sosok yang inspiratif menurut saya pribadi untuk saya juga melihatnya di berbagai media sosial seperti di YouTube itu memang beliau seorang seniman yang multitalenta. Kita yang sebagai yang memiliki kesenian itu tidak rungu itu misalnya sampai-sampai orang luar itu belajar tentang wayang, belajar tentang gamelan Bali, dan di sini kita tidak menghiraukan itu. Makanya saya sangat terus mencintai wayang itu sampai memberikan workshop kepada tamu-tamu tentang wayang, bagaimana memberikan cerita wayang itu kepada tamu-tamu, kepada anak-anak. Itu terus saya lakoni supaya mereka tidak melupakan eksistensi dari wayang itu sendiri. Dan sampai sekarang pun kita terus tetap membuat wayang, membuat yang baru, membuat pekeliran gaya baru, itu tetap kita lakukan dan tetap supaya sedikit tidaknya wayang itu tetap eksis gitu. Saya cuma ingin mereka harus senang dengan seni dan budaya kita. Itu yang tetap di dalam, karena saya itu sudah begini bisa hidup, bisa nyaman ada di Bali, saya sudah bisa hidup dengan tenang. Itu semua dengan saya berkecimpung dalam seni budaya gitu. Makanya saya tetap menganjurkan pada semua, mungkin juga pemerintah, bagaimana caranya untuk tetap memberikan perhatian yang bagus, yang kuat terhadap seni budaya yang ada di Bali.